wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, adik-adik, para remaja, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adik-adik yang megang rebana, saya pikir rumusnya sama ya. Rumusnya sama, dengan kami sama. Cuman ini mohon izin yang di atas bukan lebih bisa ya. Ini betul-betul baru belajar. Nanti kalau nyangkut-nyangkut sama-sama apa? Sama-sama nyangkut. Kalau nyangkut sama-sama nyangkut, sama-sama saling memahami aja jadinya. Mas Lukman ikut jadi vokal. Ini kita acaranya, kegiatannya gitu. Pokoknya sholawatan, nanti berhenti ya ngobrol, habis itu sholawatan lagi, nanti ngobrol gitu mawon ya. Ini tidak ada pembawa acara, cuma nanti di tengah-tengah karena ini katakanlah melatih mental santri-santri, mungkin nanti ada ngaji. Siapa yang ngaji ini? Isya ya? Nah, nanti ada ngaji sebisanya. Kita mulai sholawatan dulu. Kita mulai dengan sholawatan yang biasa dihafal anak-anak itu. Mahir Zain, assalamualaikum. Hafal? Hafal ya? Pak Putri, hafal ya? Naganya seberapa nih? Oke. Nadanya seberapa nih tingginya nih? Mampus gitu? Mampu? Gak mampu? Wah, harus dijamin suara ya. Oke, kita sama-sama dulu. Allahumma salli ala
Baik, Bapak Ibu sekalian, seyogianya dalam kegiatan malam hari ini yang ceramah itu ada Pak Ustadz Rifki, rencana itu ada Ustadz Hasan, ada Ustadz Asif. Cuman memang bapak-bapak beliau ini termasuk orang-orang yang sibuk juga dalam pesantren di Baitul Quran. Kalau Pak Ustadz Rifki itu bantu saya ngajar nahwu, kalau Ustadz Asif bantu saya ngajar fikih, Ustadz Asif. Kalau Ustadz Hasan ikut bantu ngajar sorof. Setelah saya bagian orang ini boleh duit aja. Jadi mohon izin jangan kecewa kalau beliau-beliau tidak bisa hadir. Saya lihat di Facebooknya itu, wah, show-nya luar biasa. Pagi putus Sipau, malam di SP5 SKPH, sorenya di mana dulu? Jadi saya tengok, wah, kayaknya sibuk sekali. Dan kemarin pamit, mohon izin salam buat Bapak Ibu sekalian, beliau tidak bisa hadir. Tidak apa-apa ya. Insya Allah kalau pahalanya tetap ya. Bapak Ibu sekalian, jadi gini, ini ngobrol tidak apa-apa ya, ngobrol yang manfaat. Nanti adik-adik kalau bisa selawatan bareng lah, jangan kita sendirian. Nanti pas di tengah-tengah kita selawatan bareng ya. Nanti pas mahalul qiyam kita juga mahalul qiyam bareng. Jadi kita itu sering baca berjanji. Bahkan ada sebagian yang katakanlah sebenarnya bukan membid'ahkan, melainkan kehati-hatian mereka barangkali. Jadi ada sebagian orang yang mungkin berlebihan melakukannya sehingga ada hal-hal yang menurut mereka melewati batas-batas agama, misalnya menurut mereka. Atau yang kedua karena ketidaktahuan. Ini orang baca Quran yang dibaca Yasin doang. Nanti baca kulhu yang dibaca kulhu doang. Bahkan kalau di Jawa itu kalau ada orang meninggal ada namanya pidaan. Ya di sini ada. Baca qul huwallahu ahad sebanyak 100.000 kalau tidak salah. Itu kalau santri diajak tuh paling seneng, karena habis itu biasanya makan-makan. Maulid Nabi itu gak jauh-jauh dari makan. Dan Islam itu Bapak Ibu sekalian gak berat. Rasulullah itu pernah ditanya, Ayul islami khairul. Jadi Islam yang paling bagus tuh kayak apa sih Rasul? Bayangan jenengan apa? Ayul islami khairul. Islam yang paling bagus tuh yang kayak apa sih Rasul? Menurut Bapak apa? Adik-adik, Islam yang paling bagus apa? Orang yang tahajud, orang yang sholat duha, orang yang puasa Senin Kamis. Hari itu Rasulullah tidak menjawab itu. Apa jawabannya? It'amut ta'am. Islam yang baik itu kayak apa sih? Mangan. Loh, kok seremeh itu? Islam kok makan? Ya mungkin kita melihatnya kayak guyon. Nah, Rasul itu jangan salah. Rasul itu kalau berbicara itu biqadri lihim, sesuai dengan siapa dia ngobrol. Kalau bahasa kerennya itu orang kalau ngomong itu kudu melihat audiens, itulah. Jadi pernah ada dengar Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Betul apa enggak? Betul. Ada lagi khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nanti kapan lagi ada lagi khairun nas apa? Khairun nas apa? Pertanyaannya jadi si paling apik sopo? Antara belajar Quran dengan mengajarkannya dengan orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira mana yang lebih baik? Gak usah dijawab. Mana yang lebih baik? Jawabannya baik semua, tergantung kondisinya. Lah Rasul itu kalau ngobrol tergantung. Kayak misalnya gini, ini mau MTQ nih tahun bulan depan itu musabaqah tilawatul Quran tingkat provinsi di Ketapang. Kebetulan saya termasuk Dewan Hakim di tingkat provinsi. Itu kalau sudah mau MTQ, Masya Allah, bertebaran itu yang namanya hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Pas MTQ, pas mau MTQ itu, wah ini berkah Al-Quran, oh ini coba belajar Al-Quran, ini berkah Al-Quran bisa berangkat umroh, ini gara-gara Al-Quran bisa berangkat haji. Pas mau MTQ, pas lagi semangatnya. Lah orang yang lagi semangat baca Al-Quran itu jangan dibacain khairukum man ta'allamal Qur'an, bahaya. Wong orang lagi semangat baca Quran dikasih hadis yang melegitimasikan, apa melegitimasikan ini? Mendukung bahwa bacaan Qurannya itu berkah, malah bahaya. Kami di pesantren, termasuk saya dengan mereka itu jarang sekali, mohon maaf, memuji penghafal Quran. Saya jarang sekali. Buat apa? Wong Quran sudah menjadi dirinya, nggak usah dipuji lagi, nanti malah jadi minta puji. Guru saya itu tidak pernah, kamu ngapalkan Quran, nanti kalau kamu ngapalkan Quran, bapak mamamu katut, saudaramu 10 katut. Lo kok mikirkan ngapalkan Quran ngatutnya wong 10. Wong kita yang ngapalkan Quran saja belum tentu masuk surga. Sehingga bacaan Qurannya harapannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bacain dalil itu melihat orangnya. Rasul itu ada orang yang rajin baca Quran, sama Rasul tidak dibilang itu, justru dibilang gini, rubba qari'il Quran wal Quran yal anu. Lek ono wong sing maca Qur'ane sregep, saking sregepe mumbul karo Kanjeng Nabi itu malah dibaca rubba qari'il Quran, akeh wong maca Quran wal Qur'anu yal'anuh, tetapi Al-Quran justru melaknat. Kenapa melaknat? Jangan-jangan membaca Qur'annya cuma sampai di lidah saja, karena suaranya bagus, akhirnya dia mumbul sehingga baca Qur'annya itu enak. Ya enaknya itu bukan hatinya, karena suaranya enak, soundnya mendukung. Nah nanti Korea kalau suaranya enak ya yes, alhamdulillah ya, tapi jangan mumbul nanti, wah ini dari kecil sudah diajari ikhlas kan. Untuk itu selanjutnya kita dengarkan dulu bacaan Quran dari Ananda Aisyah. Ini belajar tilawah 1 tahun, jenenge tok 1 tahun, ketemunya seminggu pisan, itu pun kalau pas lebu. Jadi hasilnya seperti apa? Sebisanya. Sudah siap? Nah, monggo. Qurannya surat apa? Ini pakai ini aja. Gampang. Dapat. Bapak lupa. Kita nyantai pagi. Ini safari ini pokoknya nyantai, ngelatih anak-anak. Ini kita sholawatan. Pokok Islam itu gini gitu, nggak susah-susah, nggak bentak-bentakan, nggak Allahu Akbar, nggak gitu doang gitu. Islam itu sholawatan yang nyantai, yang tenang. Gitu. Biasa di ta'awud. Monggo Pak, kalau yang sudah ada makman silakan. Yang rokok, monggo.
Makanannya jangan dihabisin dulu. Aku ya bagian. Apa? Ayo. Bacaan luka dibacakan oleh Ananda Aisyah. Silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dulur-dulur besate. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah.
kecil banget. Kelas 5. Saya itu dulu belajar tilawah itu kelas 6, 3 bulan tiap hari. Setelah bisa 6 lagu ditinggal pulang ke Jawa sama guru saya. Akhirnya setelah itu saya belajar otodidak lewat kaset, dan alhamdulillah akhirnya menguasai 6 lagu, lanjut terus belajar sampai sekarang masih belajar ngaji. Ini kalau masih umur 5 tahun berani ngaji di depan umum, nggak geblak, sudah alhamdulillah. Sampai mana tadi? Sampai mangan-mangan. Islam itu mudah, Islam itu simpel. Jadi nggak gimana ya, ini nggak gini kan. Ya biasanya Islam yang maaf ada kultur Nahdlatul Ulama, biasanya mudah menyatu ke masyarakat yang makan-makan dan lain sebagainya. Saya lanjutkan dulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah itu, ini saya ceritakan dulu, ada satu ayat Al-Quran. Ketika Al-Quran dikumpulkan, itu kan modelnya kan kayak di masjid itu. Jadi Zaid bin Thabit berada di tengah masjid. Di sampingnya Zaid bin Thabit itu penulis Al-Quran. Itu ada 2 penghafal Quran. Di pintu masjid kiri kanan itu ada 2 penghafal Quran. Di sana ada 2 penghafal Quran. Sehingga pada saat pengumpulan Al-Quran, sebelum ditulis itu disaksikan dulu oleh penghafal Quran yang di pintu. Saya menulis ayat ini di hadapan Rasul. Siapa saksinya? Ini. Coba ente dibaca. Setelah dibaca, oh iya, saya juga hafal ayat ini. Ayat ini lanjutan dari ayat ini. Masuk ke dalam masjid. Sampai masjid, sebelum ditulis oleh Zaid bin Thabit, ditanya dulu sama wakilnya, gimana? Oh iya, saya juga hafal ayat ini. Yakin kamu pernah menulisnya? Iya. Sah, baru ditulis. Sebegitu telitinya para sahabat dalam membukukan Al-Quran supaya tidak salah. Setelah kumpul, ada 1 ayat, atau lebih tepatnya 2 ayat. Semua sahabat hafal, ingat dengan ayat itu. Tapi tidak ada satupun sahabat yang berani mengatakan, saya menulis ayat itu di hadapan Rasul. Akhirnya Quran tutup, dianggap selesai. Kayaknya ini ayat, nggak berani. Mereka jujur, meskipun sama-sama hafal tapi tidak berani menulis. Karena untuk menuliskan ketika itu syaratnya wajib pernah menulis di depan Rasul. Pas mau ditutup, tahu-tahu Assalamualaikum, ada sahabat dari daerah mana. Ustaz, saya ada nyatat ayat apa? Ayat ini. Yakin kamu? Yakin. Nyata di depan Rasul? Di depan Rasul. Siapa saksinya? Ini, 2 orang saksi ini. Coba dibacakan. Seret. Oh iya betul. Gimana? Cocok. Baru ditulis. Ayat itu adalah laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi ayat itu surah At-Taubah ayat 2 ayat terakhir itu hampir hilang dari Al-Quran, tanda kutip ya. Nah, ayat itu maknanya Bapak Ibu sekalian, laqad ja'akum. Apa laqad itu biasa orang mengartikannya yakti. Yakti itu sungguh. Qad ja'a, qad masuk kepada fi'il madhi artinya sungguh. Berarti laqad ja'a, sungguh. Ja'a datangkum kepadamu. Siapa? Rasul. Jadi sungguh telah datang kepadamu Rasul. Rasul yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambarannya kaya apa
Nabi Muhammad itu rasulun min anfusikum. Rasul itu, kanjeng Nabi Muhammad itu min anfusikum, dari jenismu. Maksudnya jenismu ya bodoh-bodoh menungso, tinggal bersama kita. Loh, emang ada yang bukan manusia Nabi? Bukan, maksudnya begini. Jadi dulu Bapak Ibu sekalian, dulu sebelum manusia tinggal di bumi, yang tinggal di bumi itu kan sebangsa abal jin sak panak putune. Jadi ayat wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat bertanya, adakah engkau akan menciptakan seorang makhluk yang kerjaannya merusak? Kenapa kok malaikat mengatakan kok Nabi Adam belum diciptakan? Kok sudah dibilang katanya ciptaannya suka merusak? Itu karena dulu sebelum manusia tinggal di sini, itu yang namanya jin abal jin sak panak putune suka merusak. Ketika mereka merusak, yang eksekusi malaikat. Jelas ya? Lah malaikat tidak punya nafsu, jin punyanya malah nafsu, akhirnya berkelahi. Maksudnya jin diberantas oleh malaikat. Lah sekarang Nabi bukan, Nabi itu bukan sebangsa malaikat. Nabi itu min anfusikum, dari dirimu, ya jenismu. Sehingga kalau Nabi melarang tidak boleh zina, ya Nabi sendiri memang tidak zina. Kalau Nabi melarang tidak sholat, memang Nabi sendiri tidak. Kalau Nabi melarang tidak sholat, maka dia sendiri sholat. Nabi kira-kira diganggu dah sama setan, Bapak Ibu? Halo? Menurut jenengan, Nabi Muhammad diganggu dah sama setan? Sama. Selama itu yang namanya manusia diganggu. Cuman bedanya kalau kita nggak sadar, kalau Nabi langsung sadar. Nah, boleh ganggu. Jangankan Nabi Muhammad, sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manaqibnya diganggu setan tuh langsung sadar. Jadi Syekh Abdul Qadir pas lagi jalan, tahu-tahu Pak, itu langit terang benderang, lagi gelap-gelapnya tahu-tahu terang benderang. Tidak tahu itu setan minjem listrik dari mana, terang benderang. Apa kata cahaya itu? Abdul Qadir, ente makhluk yang paling hebat, bla 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 bla. Mulai hari ini apa yang aku haramkan aku halalkan. Oh, langsung ambil bakyak dilempar. Loh, kok kamu tahu saya setan? Ya tahulah, Allah itu komitmen. Kalau kata Allah sholat itu wajib, ila yaumil qiyamah sholat itu wajib. Kalau zina itu haram, ila yaumil qiyamah zina itu haram. Oh, ini kok tahu-tahu yang tadinya haram jadi halal, ini pasti setan. Beda kalau kita yang kena ganggu. Ada kan yang kena ganggu jadi Nabi, Mosade, pemain tenis, pergi ke Gunung Sindur, balik-balik jadi Nabi. Itu setan yang ganggu sama tuh setan yang pernah ganggu Syekh Abdul Qadir. Masa ujuk-ujuk ada Nabi. Oh, Nabi pun menyampaikan lah. Jadi dia ada namanya kitab Masya Allah, Minah Musaniyah. Jadi kata Nabi, Ali anta minni bimanzilati Musa wa Harun. Ali, kamu sama saya itu sama dengan Musa dan Harun. Walakin la nabiyya ba'di, cuman bedanya setelah aku tidak ada nabi. Jelas itu. Jadi kalau ada nabi pasca Rasulullah Nabi Muhammad dipastikan bohong. Jelas lah ya. Mau pengikutnya ribuan, mau sakti mandraguna kayak apa, dianggap ini sebuah mujizat, dianggap Bukit Kelam pindah kemana misalnya, tetap Rasul komitmen. Allah sudah jelas itu.
la nabiyya, Rasul menyampaikan la nabiyya ba'di, tidak ada Rasul setelah Jadi Rasul itu min anfusikum. Ini kayaknya mulai ngantuk nih. Selawatan lagi. Ayo main, bisa? Nah, kita sama-sama main ya di Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siap-siap perbananya. Ya Rabbi sholli aja yang sama-sama hafal. Gak usah yang susah-susah. Karena yang susah-susah saya juga bingung. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Nadanya seberapa? Yeah.
koma Harisnya nanti. Aziz, kalau Gus Baha itu mengartikan aziz itu terhormat. Kalau Profesor Nur Syihab, azizun alaihi ma'anittum itu ikut merasakan kepayahan kita. Maksudnya ya Rasul berada di tengah kita, manusia biasa, yo lapar, yo nikah, yo punya ngantuk, sama dengan kita. Makanya ada pujaga, sebut saja pujaga itu menggambarkan Rasul begini. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad itu basyar, maksudnya basyar itu punya kulit, menungso, tapi lakal basyari, tidak sama dengan manusia pada umumnya. Balhua balik huwa utawikan Nabi Muhammad iku kal yakut, bagaikan yakut. Apa yakut itu? Intan, mutiara ya, bagaikan mutiara bainal hajari, di antara bebatu. Jadi awal dewe iki batu, Nabi Muhammad itu mutiara. Lah kita batu juga ada yang batu kolar, ada yang batu aki, ya, ada yang batu split, yang satu ritnya 2,5 juta, yang suka bangunin hafal. Jadi Rasul yang ikut merasakan kesulitan kita. Harisun alaikum, haris itu gimana? Ada dalam surah Yusuf itu, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nas, wa ma aktsarun nas, tidak banyak manusia itu bimu'minin, beriman, walau harasta, meskipun kamu ingin banget. Jadi haris itu, Rasul itu kepengen banget kita jadi orang baik, pengen banget. Saking pengennya tuh, ya, orang kalau pengen gimana sih? Ya gini, ini tadi kan saya tadi sore ngantar anak-anak safari juga ke Sungai Mali. Kalau tahu siapa dulu. Jadi ngantar ke Sungai Mali, sudah saya utus pakai mobil tadi antar. Sampai sana rupanya banjir. Jalan yang biasanya kering itu gini. Ya biasalah anak remaja, oh Ustaz, saya nggak bisa nangani nih anak-anak asrama pada ngomel nih. Nah yaudah, akhirnya saya ngebut ke sana dulu, ke Sungai Mali ngebut, sampai sana apa yang mereka baca? Tola'al, ngolong guru teko tola'al badri, katanya pada ngomel membaca tola'al. Sampai sana apa? Anu. Tuh, saya bilang, orang kalau sudah niat apapun yang terjadi, bismillah. Siapa yang memilih ke Sungai Mali? Kami. Siapa yang siap safari? Kami. Ya sudah, hadapi. Hujan, sikat. Banjir, lewat. Lapar, makan. Ya, nggak usah ke Solo, dia bilang. Siap dah? Siap Pak. Jadi terabas, lewatin banjir segini. Karena mobilnya nunggu di sana, pas di tengahnya ada. Kalau ingin banget, maksud saya gitu loh. Kalau ingin banget semuanya dilakukan, itu Rasul. Rasul itu harus pengen banget kita baik. Ya cuma lagi-lagi hidayah itu milik Allah. Sampai pamane Abu Thalib maut sampai meninggal tidak sempat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu sifat ketiga tuh, min anfusikum
azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Lah yang keempat, bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi itu terhadap orang-orang yang beriman rauf ar-rahim. Iki sifatnya rauf sama rahim itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Raufur rahim sama dengan rahman rahim levelnya. Pada saat rahman, yang rahim lebih tinggi. Pada saat raufur rahim, rauf lebih tinggi dari rahim. Biasa kalau pada hafid artikan begini, bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, ar-rahmani kang mulas asih ing dalam dunia lan akhirat, ar-rahimi kang mulas asih ing dalam akhirat loko. Rahman itu kasih sayangnya dunia akhirat. Mau sholat mau enggak, yang penting kerja dikasih rizki. Mau agamanya Islam mau non-Islam, kalau mau kerja dikasih rizki. Itu sifat rahmannya Allah. Tapi rohim, oh nanti dulu. Rohim itu khusus orang-orang yang beriman. Lah kalau rauf naik lagi, orang yang beriman yang level tertentu. Maksudnya apa? Rasulullah itu kasih sayangnya kepada umatnya itu luar biasa. Sampai konon kabarnya pada saat nanti di yaumil qiyamah, nanti di akhir hari akhir, terakhir yang bangunnya terakhir siapa? Kanjeng Nabi. Sampai-sampai malaikat sungkan mau juga Kanjeng Nabi. Assalamualaikum Kanjeng Nabi, sampun kiamat. Kanjeng Nabi mendel, Rasul udah kiamat, mendel. Akhirnya malaikat nyampaikan ke malaikat Jibril. Malaikat yang paling dekat, yang kenal betul sama Kanjeng Nabi adalah malaikat Jibril. Salam dulu. Lek bunga Kanjeng Nabi Jokowi, oh, salam itu gak bakal. Om Nabi kules pena menikmati betul alam barzaknya. Ya, menikmati betul sampai pas kiamat terguncang pun Rasulullah tetap menikmati alam barzaknya. Karena memang menikmati betul. Beda kalau kita. Kalau kita kan apa? Pada saat neraka kiamat itu terjadi apa ucapan kita? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hada. Ya, surah apa itu? Surah Yasin ayat sekian. Kita itu ada dua, makanya di situ ada sakta. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu dikasih sakta. Kenapa? Karena antara ya wailana sama hadza itu jawaban orang di dalam kubur, tapi beda. Kalau yang ya wailana orang-orang yang berdosa, kalau hadza ma wa'ada ar-rahman orang-orang yang beriman. Kenapa tidak wakaf? Gak boleh. Kenapa? Karena dari ya wailana sampai hadza sama-sama ucapan orang di dalam kubur. Tapi di dalam kubur itu ada yang tidak beriman, ada yang beriman. Kalau digabungkan maknanya gadok. Tahu gadok? Ceplak. Gini, ya wailana, aduh celaka, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Ini dia janji Allah, kan gak nyambung. Tapi kalau orang yang itu, kalau kita pisah, celaka, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Maksudnya apa? Tempat tidur itu kuburan. Maksudnya apa celaka? Lo di kubur saja dia sudah remuk, redam, sudah hancur, lebur. Bapak Ibu sekalian, itu yang namanya kuburan, itu siksaannya baru persekot. Tahu persekot?
uang K, DP. Ayo yang biasa kredit, DP berapa persen biasanya? Hah? 10%. Itu di alam kubur yang remuk redam baru 10%. Tahu dari mana? Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang mata hidup itu pasti akan menemui mati. Fa innama tuwaffawna ujurakum, sesungguhnya akan disempurnakan ujurakum, balasanmu yaumal qiyamah, berarti di alam barzakh masih DP. Lah DP-nya saja kayak gitu, makanya kayak di dalam ucapannya ya wailana mamba'asana min marqadina. Tapi kalau orang yang beriman apa jawabannya? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Alhamdulillah, ini dia janji Allah. Alhamdulillah, datang juga janji Allah. Beda. Nah, makanya terus kita mau gimana, Pak? Model kita ini masuk neraka enggak? Halo. Mau bilang masuk gak enak, mau bilang gak ya gak pantas. Jadi orang itu kalau level kita kayaknya itu mesti masuk neraka dulu. Di ayatnya itu ada illa walidullah. Wong mlebu swarga itu mesti lewat neraka dhisik. Makanya dulu itu ada kisah Nabi Idris. Ini kisah yang jarang lihat. Nabi Idris itu sampai hari ini itu ada di surga. Jadi Nabi yang masih hidup, Nabi Khidir, Nabi Isa, salah satunya Nabi Idris. Nabi Idris itu iseng kan, aku pengen ngerasanya mati, oh Gusti. Sama malaikat dicabut nyawanya, habis dicabut dimasukkan, oh no, meninggal. Anu malaikat, saya kepengen nengok surga, bisa gak? Oh boleh, ayolah. Pas mau masuk ke surga, apa kata malaikat? Kata Nabi Idris, tapi bu aku dilewati neraka sih. Ayo lewat neraka, lewat neraka, setelah itu masuk surga. Sampai surga ngumpet, lucu ya. Malaikat diumpet apa? Umpet-umpetan sama Nabi Idris. Akhirnya malaikat bingung, laporan sama Allah, Gusti, ya apa Gusti? Kok Nabi Idris ngumpet? Bingung saya nyarinya. Tidak mau keluar ya? Bilang sama dia, belum waktunya masuk surga. Karena syaratnya masuk surga itu meninggal dulu. Apa kata Nabi Idris? Loh, masih meninggal. Tadi sampai cabut nyawanya. Iya. Loh, tapi datang ayatnya kanjeng Nabi. Lek mlebu swarga niku kudu lewat neraka sih. Lah, saya tadi sudah lewat neraka sih kok sampai segini. Iya ya. Akhirnya Nabi Idris sampai sekarang masih bisa. Cerita seperti ini nggak bisa diceritakan kalau kocok-kocok misalnya Salafi nggak bisa. Budaya-budaya itu tidak kepake. Banyak yang bid'ah, pikir rejal-rejal biasa aja. Harap pengesahan, kudu ganggu wafiti. Ayo, ya kan? Ayamnya kudu ayam jago, gak entok beliwit. Keluarga, kalau itu biasa aja. Alhamdulillah sampai selesai. Gak entok beliwit. Saya itu habis ayam itu 4 Pak. Ada orang nanya, Ustaz, sampai kok bisa sih ikut PSHT? Memang kenapa? Itu banyak yang gak jelas, itu kufur. Kufur gimana Pak? Masa orang ritual harus pakai ayam? Lah terus pakai apa saya bilang? Coba selain ayam, ayam yang boleh hamil bilang. Terus gak entok, ngene dadanya gak boleh bengkok ya kan? Gak entok warnanya blirik. Oh itu gak boleh, itu beda.
bid'ahnya gimana saya bilang? Itu aturan-aturan baik. Kalau aturan itu tidak boleh dianggap bid'ah, berarti pramuka banyak bid'ah. Budal pramuka, ayo dasinya harus begini, harus melintang begini, kaos kakinya harus warna ini. Ayo, gimana? Ya kambing kok kambing mau ayam 500.000 kok. Apa mana cedak pengesahan 1.500. Nah kalau kayak ikut yang kayak gini-gini ini susah. Makanya lagi-lagi Islam itu Islam itu mangan-mangan, simple, nyata. Lah maksud saya cerita tadi itu, kalau Nabi Idris kelasnya Nabi kekasih Gusti Allah mlebu swarga dhisik dhewe yo gak masalah. Apa masalah? Begitu kata Allah. Wong itu milikku. Ya. Kalau sudah kita yakin itu milik Allah, ya semuanya adil saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala mah. Kayak kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad itu bid'ah ini ngendi. Sholawat itu Allahumma sholli, ya ora mesti Allahumma sholli ya sholawat, ya Rabbi sholli ya sholawat. Sallallahu alaihi wasallam ya sholawat. Bar ngomong koyo ngono dhewe maca sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallim, mocone wis salah. Lek sallallahu wasallam, lek ya Rabbi sholli wasallim iku jenenge atof. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, shalla wasallam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bluetooth. Kalau mau coba salah wani bid'ah macam-macam. Dia bid'ahkan itu sebenarnya satu, dia nggak suka lagu, nggak seneng lagu, mergo suaranya elek, arep lagu elek, tapi ringtone malah lagu, kayak lebih parah. Di mana itu dulu ada Pak, ada ustaz mau datang disambut sama anak, ya Rabbi sholli. Selama itu masih bunyi saya tidak mau masuk. Iku bocah lagi kejeringan mundur alus pergi. Itu bid'ah. Coba saya bacakan ini. Ya Rabbi sholli, ya Allah sholli, mugi paring salam ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi duh Gusti sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi apa itu? Wardo anis sahabah. Ya Rabbi ya Allah wardo ridhoilah anis sahabah, ridhoilah anis sahabah. Ani itu bermakna jauh, antum. Maksudnya jauh dari menyiksa sahabat. Ya Rabbi wardo anis sulalah. Ya Allah ridhoilah sulalah, keturunan para sahabat. Ya Rabbi wardo anil masyayikh. Ya Allah ridhoilah para guru. Ya Rabbi farham walidina. Ya Allah farham, kasihlah rahmat walidina, orang tua kami. Boleh nggak doa kayak gitu? Boleh. Yang jadi masalahnya apa? Dia nggak ngerti artinya itu loh. Opo maneh di iringi pakai dangdut. Opo maneh iki. Saya belajar ini, mohon maaf, mohon izin ya. Setelah saya belajar kitab, setelah saya belajar nahwu, setelah saya belajar sorot, alfiyah saya hatam, setelah saya menghafalkan Quran, saya suka sama tafsir. Satu ketika saya mondok di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, saya memperdalam lagu-lagu tilawah. Lagu-lagu tilawah dari Bayati, Sobahi, Jaznahawan, Rosika, Jiharkah di luar kepala.
bukan ngedek, maksudnya saking sukanya gitu. Lah satu ketika ada orang main gitar gambus kok enak sekali, kok rasa bayatinya itu ada. Coba jenengan, mohon maaf ya, ini misalnya gini, terasa ada Arabnya. Ya Rabbi Salli ala Muhammad, terasa kan? Ya saya suka ini karena menggambarkan lagu-lagu Arabik yang selama ini saya pahami. Saya musabaqah tilawatil Quran sampai ke nasional pernah. Saking sukanya, saya tuh kepengen mempelajari yang mana lagi. Akhirnya saya pelajari. Coba do, re, mi, fa, sol. Ayo, itu abjad apa? Kalau kita kan A, B, C, D. Do itu huruf apa? Dot itu loh. Re, ro. Lo kok re? Enten itu namanya imalah. Nih ya. Imalah itu miring. Mol dalam bahasa lagunya mol, imalah miring. Makanya ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya imalah. Dalam lagu ada mol namanya. Berarti yang menemukan siapa? Orang Islam musik itu. Tapi zaman Rasul itu tidak ada. Bukan tidak ada zaman Rasul serta tidak boleh. Memang teknologinya belum ketemu. Kan lucu Pak. Main organ tidak boleh karena zaman Rasul tidak ada. Yang tidak ada itu teknologi. Lagu itu bisa Pak membawa. Ya mohon maaf, kalau Pak jenengan suka dangdut itu urusan jenengan. Kalau saya sukanya kayak gini. Jadi saya main musik itu main musik yang tidak menjauhkan saya dari agama saya. Saya Quran saya tetap terus. Saya kalau mau cerita niku nggih, pukul 2:30 niku urusan kulo kali Quran dulu. Sampai jam 4. Jam 4 saya berangkat ke Man ke asrama. Jam 6 saya balik ngajar Quran. Jam 7 saya berangkat lagi belajar terus kayak gitu. Jadi musik saya tidak menjauhkan saya dari ngaji. Layak kayak gini boleh. Sepakat tak? Sepakat buatan. Apalagi dangdung-dangdung yang alat perkusi, wah masa gara-gara dangdung-dangdung lalu jauh dari agama kayaknya enggak. Insya Allah enggak ya. Tapi kalau mau jauh dari agama nggak usah pakai musik. HP juga bisa menjauhkan dari agama. Jadi ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, itu maknanya kita bersolawat kepada Rasul. Wajar tidak kita bersolawat Bapak Ibu? Wajar. Kenapa? Nabi itu udah Rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Udah sayang banget sama kita, masa kita tidak bersolawat? Tujuannya apa bersolawat itu? Ben sumrambah kecipratan keselamatan. Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu kalau masuk surga gara-gara apa? Ayo adik-adik, ini ceritanya kamu masuk surga. Ditanya sama malaikat, "Dek, kamu masuk surga gara-gara apa?" Apa jawabannya? Hah? Gara-gara sholat. Langsung dicekel, dibanting, dikeluarkan dari surga. Serius, ada hadisnya. Allah, saya karena jihad bohong. Kamu itu jihadnya bohong-bohongan. Ben ketok bedel. Biar dibilang berani. Akhirnya kamu, wah gitu ya. Karena kamu merasa berani masuk surga gara-gara kendel, ya sudah, masukkan ke neraka. Kita masuk surga itu karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah walah. Apa sih ibadah kita ini? Logika saja ya. Kalau kita masuk surga karena ibadah kita, maka harusnya masuk surganya sesuai umur kita. Ninggali umur 60 tahun mlebu swarga. Yo 60 tahun.
umure 100 tahun mlebu swargane ya 100 tahun profesional dong sesuai dengan ibadah. Mau kayak gitu? Enggak lah. Makanya apa itu? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi hambaku dulu kata Allah. Fadkhuli fi ibadi, jadi hambaku dulu. Fa, ingat ya, lafadznya itu fadkhuli. Lengan go fa itu berarti ada syaratnya. Nah, itu nahwu beda. Le ono fa fadkhuli maka. Le kalimat maka berarti ketika. Makanya ada jawab syarat. Syaratnya apa? Syaratnya jadi hamba saya dulu. Syaratnya apa? Yo beriman, syahadat, yo beramal soleh, yo sholat, bla 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 bla. Lek wis jadi hambaku wadkhuli jannati. Tadi fa, sekarang wa. Dalam ilmu nahwu kalau wawu itu istilahnya limut lakit jam'i, bareng. Ya. Misalnya saya dan Yana datang, berarti saya dengan anak ini datangnya bareng. Itu kalau gua. Tapi kalau saya fa, saya datang nggak lama dia. Artinya apa? Kalau kita sudah jadi hamba Allah otomatis wadkhuli jannah. Lah makanya yang menjadikan kita masuk surga itu bukan ibadah kita Pak, tapi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dapat ridho itu salah satu gelem sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ada yang membacakan Abtadiul Imla itu di atasnya apa tuh? Di atasnya Abtadiul Imla bismillahi ali al-jannatu ya. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu utawi swarga wa na'imuha dan nikmate swarga iku sa'dun liman bagi wong yusolli sing gelem sholawat ya wa yusallim wa yubarik. Kalau kita tidak mau sholawatan Pak, waduh, gak ketok Pak. Kan kita pada saat apa namanya kiamat, kan kita takut betul Pak, takut betul. Minta syafaat kepada Nabi Adam gak mau. Minta syafaat kepada Nabi Ibrahim gak nyaman. Minta syafaat kepada Nabi Isa gak enak. Kalau jadi Busbah itu Nabi Isa itu Nabi yang paling malu pada saat kiamat, karena dirinya dijadikan saingannya. Oh, malu, gak berani ngasih syafaat. Akhirnya Rasulullah yang ngasih syafaat. Lah Rasulullah ngasih syafaat kan frekuensinya harus jelas. Saya misalnya di sini, yang satu hitam gak kelihatan, yang satu mencorong. Oh iki umatku, iki umatku. Loh, sana jauh tuh mencorong, iki umatku. Yang gelap-gelap itu gak kelihatan. Kenapa? Frekuensinya berbeda. Lah kalau frekuensinya sudah sama dengan Rasul kan enak, ibarat sinyal langsung nyambung. Lah salah satu yang menyambungkan itu sholawat. Makanya jangan sampai kita tidak bersolawat. Jam berapa ini Pak? Jam 21.22 cukup? Setengah pintu. Mau izin ya serius, izin lanjut. Jangan sampai saya ditinggal tidur nanti sholawatnya tinggal tidur. Nah, biar yang ngantuk-ngantuk melek kita sholawatan lagi ya. Ya monggo.
Lanjutkan yang Rabbi Sholli aja, nggak usah jauh-jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung masuk ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi yastabi' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi tamshana bi nuri. Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi wasqina jinanak. Ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi warzuqna shahadah. Ya Rabbi hifdhna bis sa'adah. Ya Rabbi waqni kulla musik. Ya Rabbi waqni kulla musik. Ya Rabbi nakhtim bil musyafa'. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lah Kanjeng Nabi itu sudah hebat, udah mau ngajak kita, pengen kita baik, hendaknya terserah kita. Makanya oleh Allah dibilang fa in tawallau faqul hasbiyallah. Nabi, kamu sudah baik, kamu sudah raufur rahim, sudah ngajak orang baik. Fa in tawallau, kok yang kamu ajak itu enggak mau, faqul, katakan hasbiyallah. Ya sudah, cukup Allah. Makanya ustaz-ustaz yang ngajak orang sholat kok enggak mau, ya sudah, enggak perlu. Ya gimana, namanya innal huda hudallah. Ini ngajak sholat, jarang orang ngajak sholat, giliran ngajak umroh banyak. Mergolek ngajak umroh enek songe. Ngajak sholat, fa in tawallaw faqul hasbiyallah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Hu, Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihi, kepada Allah tawakkaltu, tawakal sapa ingsun Kanjeng Nabi. Wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, kembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jenengan kalau dapat rezeki kembalikan kepada Allah, dapat bala kembalikan kepada Allah. Saya pernah diuji sampai titik terendah. Pas datang ke Sintang, saya itu bawa uang 1,5 juta dikasih kakak saya. Bawa motor sampai Sintang, motornya rusak. Bawa ke bengkel habis 1,5 juta. Selesai kan? Saya suruh mangan opo bingung. Udah gitu, saya minta kirim, Mbak, minta kirim lagi 1,5 juta. Dikirim, mau saya ambil, dompet hilang. Masya Allah, ATM di situ. Mau ngurus ATM, KTP-nya di situ. Mumet ya. Akhirnya saya langsung terbaring. Saya baca buku namanya La Tahzan. Di situ ada bacaan begini: ketika malam semakin pekat, itu artinya mau segera pagi. Ketika tali itu semakin terik, artinya itu akan segera putus. Ketika masalah itu semakin menghimpit kita, itu artinya mau ada jalan keluar. Saya tuh langsung terbalik, Masya Allah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Makanya ayat ini sering dijadikan kalau di pondok-pondok itu ayat-ayat kejadukan. Hai muridnya Mbak Muni. Pokoknya sudah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Wah itu langsung itu. Biasanya ayat-ayat kesaktian. Asallahu ayyakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tanqila. Itu biasanya ayat-ayat kesaktian. Saya itu kalau dibaca pakai arif, bengkok arif. Yo mesti masuk arif lurus. Awas udah jajal ya. Nanti dijajal. Guyur saya guyur. Yo jenenge arif mesti bengkok, lek kenceng jenenge parang. Lek kenceng terus ngene jenenge bengkrong. Nah. Jadi ayat-ayat seperti ini biasanya seperti itu, ayat-ayat yang begitulah. Ya, makanya kalau orang ilmu itu biasanya segitu, bacakan ini itu ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa innal huda hudallah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa dipaksakan. Makanya ngajak orang itu nggak perlu takbir. Ayo monggo sholat. Kau aja, ya udah biasa aja, nggak usah. Jadi mau apa? Orang nggak salat balik nggak, kecuali muridnya beda. Misalnya saya ngajak murid saya, ayo sholat, udah mau, oh beda. Itu dalam masa tarbiyah, saya harus marah kalau itu boleh. Saya awal-awal di asrama tahun 2017 masuk ke asrama tuh, Masya Allah, asrama man ojo maneh kok sendal motor itu lebunya kamar, motor masuk kamar, sendal masuk mana? Lemari. Itu saya ngaturnya itu luar biasa. Oh harus keren. Siapa yang sendalnya masuk asrama saya buang. Oh masuk saya buang, marah kamu yang saya buang. Namanya menegakkan aturan. Lama-lama bagus. Sekarang tidak ada sendal masuk kamar, masuk asrama dan sholat subuh. Saya bangunkan sholat subuh. Ayo dong, sholat subuh, dok. Sudah bang. Santri dibangunkan subuh, jawabannya betah. Sudah bang. Diomelin tidak? Boleh diomelin. Tapi kalau dakwah yang kayak gini, ngajak sholat terus melengok, tidak boleh, karena sifatnya ngajak. Kalau yang tadi ngajar, mendidik. Bapak ibu kalau ngajak sholat anaknya tidak mau, boleh dipukul pantatnya, boleh. Gimana kalau bapaknya? Jangan kau pukul, jangan dibalik. Kalau anaknya nggak sholat boleh dipukul, kalau bapaknya jangan.
nggak boleh. Tetap tata krama tetap dijaga ya. Jadi salah satu dakwah Rasul yang yang tidak ada alasan itu hanya sholat. Pergi haji, manis taqo'a ilaihi sabila, lek mampu ya. Apalagi puasa, pamangka faika pamangkana minggu maridon, lek sakit tidak perlu. Kalau sholat, mau sakit, mau bengek, mau apa, sholat tetap wajib. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Baring nggak bisa lurus, miring. Miring nggak bisa tengkurap. Nggak bisa sholat lagi, kedipkan mata. Ngedipkan mata pakai perasaan. Kalau semua sudah tidak bisa ya, sampai tinggal saja tetap masih sholat, cuman diwakili orang. Bayangkan sholat itu perang. Sholat ketika perang ada caranya ya. Kalau musuh di depan caranya begini, kalau musuh di sebelah kiri kanan caranya begini, kalau musuhnya sudah gelibet sekeliling kita, tang hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha ila akhir. Kalau sholatnya masih aman ya sholat seperti biasanya. Tapi kalau sudah perang berkecamuk pedang ya sudah sholatnya sah gon sah isah. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetapi sebelum saya tutup ini, saya kepingin ya bolehlah memperkenalkan program barangkali ya. Jadi dulu saya pernah di Darul Ma'arif 4 tahun, pernah di Nurul Ma'arif 8 tahun, 12 tahun, terus saya hijrah ke Jawa 1 tahun, terus sama Pak Hafid disusul suruh balik lagi. Balik ke sini di Sintang dari 2017, 18, 19, 2020, 21, 22 itu iseng-iseng bikin tempat ngaji. Karena pondok sudah banyak, ya sudah, yang sudah siap pondok, monggo pondok di pesantren yang sudah besar-besar. Ada Darul Ma'arif, Al-Falah, mau tambah hadir, alumni. Ono Darul Ma'arif Al-Falah depan situ, Rono, Al-Iman, Rono Maneh, Nurul Ma'arif, belok Rono, Al-Ittihadnya Pak Rifki, kesana lagi ada pesantrennya Pak Joko, saat bergeber. Saya akhirnya bikin pesantren itu untuk anak-anak kecil yang gak mau mondok. Saya namakan dengan Petuah Pesantren Sabtu Ahad. Salah satu santrinya tadi yang ngaji. Yo ele-elean koyo ngene yo alhamdulillah purun ngaji orang geblak. Yang mungkin saat ini kurang lebih ada 15-an orang. Hafalin Quran terbanyak baru 5 juz. Juz seto sing 5. Lekon maca 1 sampai 5 urwani. Tapi alhamdulillah lanjut saja bismillah. Ada masanya nanti selesai 30 juz. Amin. Ya. Santrinya baru ada 15-an kurang lebih. Pelajarannya ya umumnya seperti biasanya. Sekolahnya di tempat saya nggak ada sekolah. Maksudnya nggak ada sekolah tuh nggak punya sekolah. Jadi sekolahnya tuh kalau pagi mencan dianterin sama drivernya. Jadi masih pondok cilik terus dua supir. Nyewo. Kalau pagi itu duduk ada yang ke Al-Fajri, ada yang ke Min, ada yang ke Man. Monggo sekolahnya di mana? Ada yang sekolahnya di sekitar situ. Ada juga yang nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah tapi pengen pinter. Yo bocah ini. Tidak, dia tidak sekolah, tetapi kalau pagi belajar ngaji. Ya tadi, jadi kalau jam 8 sampai jam 10 kurang lebih, itu kalau hari Senin, siapa itu? Pak Hasan ya, itu belajar sorong. Hari Selasanya, saya cara ngajar. Hari Rabunya, Pak Rifki. Hari Kamisnya, Pak Hasan. Hari Jumatnya, Pak Asyik. Terus seperti itu bagi yang tidak mondok. Yang tidak mondok ngapalin Quran ya terus saja.
Barangkali putra putri bapak ibu yang kepengen belajar mondok di tahun depan, itu saya menyarankan berlatih dulu. Karena mondok itu bapak ibu, yang gak betah itu bukan hanya anaknya, kadang-kadang bapaknya, kadang-kadang mamanya. Lah bapak mama yang gak betah pisah sama anak itu nyetrum bapak ibu ke anak. Maka dipersiapkan dulu. Jangan percaya sama anak yang begini. Pokoknya aku mau mondok ke Jawa, aku udah mau kalau nggak mondok ke Jawa. Menggebu-gebu, gak suwi. Gak suwi. Orang yang terlalu menggebu-gebu mondoknya itu gak suwi, gak betah. Islam. Saya sudah mempelajari itu berpuluh-puluh orang. Pokoknya saya kalau sore ini, ayo berangkat ke pondok, harus sore ini. Nanti besok, sekarang aja. Alah, 1 bulan kelapet, besok mulai. Nah, untuk itu dilatih dulu. Yuk dilatih bapaknya, dilatih mamanya, dilatih anaknya. Di tempat saya ada namanya petua pesantren Sabtu Ahad. Berangkatnya ada yang Jumat. Kalau mau ada yang berlatih, monggo. Itu dulu waktu pertama saya buka ada anak yang mondok masih pakai pampers. Kebayang umurnya? Kebayang Pak 80 tahun itu mbah. Karena mbah saya itu pakai pampers bukan. Maksudnya yang pakai pampers itu anak kecil. Dari umur berapa tahun? 5 tahun atau 4 tahun mondok. Belajar. Lah mondok di situ 2 tahun seminggu sekali. Sekarang ada yang di tempat Pak Joko, ada yang mondok di NTB, ada yang mondok di Pontianak, dan alhamdulillah betah karena sudah berlatih selama kurang lebih beberapa bulan atau 1 tahun. Itu program yang saya buat di Mertiguna. Bukan pondok sih, saya namanya itu Baitul Quran, rumah Al-Quran. Ya rumah 6x8. Jadi yang buat saya ada. Ukurannya 6x8. Punya tanah cuma ukuran 10x12. Alhamdulillah tambah 2 meter, tambah lagi 2 meter, tambah 2 meter. Sekarang sudah kurang lebih 15x40. Dapat lagi di sebelahnya ada 15x50. Dapat lagi sebelahnya 15x50. Bahkan kemarin saya dikasih tanah 1 hektar cuma di Sungai Mali. Bukan kapan tak ngetik dari gono. Tapi tak terima saja, alhamdulillah. Kadang kita tidak tahu sirinya. Wong saya lagi di Sintang, kok dikasih rezeki di Sungai Mali. Kadang-kadang Gusti Allah karepe dhewe. Yo memang Gusti Allah yo karepe dhewe. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Gusti Allah yo karepe dhewe, tidak bisa diatur. Ya Gusti Allah itu nggak bisa diatur. Sak kersane Gusti Allah tak tahu. Minta doanya mudah-mudahan Baitul Quran bisa berjalan baik. Santri yang hafalkan Quran serius, istiqomah, amin. Enggak minta nikah dulu sebelum hatam. Ya. Terus misalnya panjenengan ada putu buat anaknya kepengen mondok, kalau mondok yang simpel-simpel dulu itu bisa di pesantren Sabtu Ahad. Tidak mudah mondok. Mondok itu betah dulu. Setelah betah baru bisa masuk pelajaran. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Sesuatu yang baik datangnya dari Allah, sesuatu yang buruk datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf Bapak Ibu nggih. Dimaafkan nggih? Sih, mudah-mudahan kalau memang ada yang baik, mudah-mudahan bisa masuk ke Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan setelah kita dapat hidayah, Allah kasih kita inayah. Hidayah kita sudah dapat Islam, tapi inayah pertolongan Allah kadang kita masih malas sholat. Malas sholat itu berarti urung entok inayah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah, yo inayah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami terima kasih, mengucapkan ribuan terima kasih sudah diizinkan bersafari ke sini. Mohon maaf kalau modelnya kayak gini, nggak pakai pembawa acara. Yus aku dewi pembawa acaranya.
gak pakai sambutan-sambutan karena ya lupa saja. Saya lupa harusnya ada sambutan dari sini. Mau sambutan dulu kan? Sambutan orang. Iya, harusnya ada sambutan. Tapi boleh, tidak masalah kok. Sambutan pasca ceramah tidak masalah. Model seperti ini kalau di Jawa, mohon izin ya, kalau di Jawa, di Jakarta, karena gudangnya Kori, itu biasa kawan-kawan saya, adik saya itu ngaji tilawah. Habis ngaji ceramah 5 menit, baru ngono ngaji mana setengah jam ngaji Quran, setelah itu ceramah 10 menit, udah gitu ngaji lagi lah. Karena di sini yang tilawah belum banyak, kita rubah jadi sholawatan, obrolan bareng. Lah setelah itu, setelah ngaji ceramah, yang ngaji Ustadz Muhajir, Ustadz Ammar, bukan kaleng-kaleng. Yang ceramah Pak Quraisyihab, yang ceramah itu Pak Said Akil Munawar. Setelah itu baru panitia. Serius. Selesainya jam 2 malam, ditutup dengan ngaji oleh Ustadz Muhammad selama 1 jam. Artinya panitia pasca ceramah yoga menurut maksudnya. Jadi gitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau modelnya mungkin berbeda. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ngajak makhluk qiyam sebentar Pak. Enggak Pak ya? Makhluk qiyam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo kita makhluk qiyam sebentar. Kepada para jamaah dimohon untuk berdiri. Luruskan kaki. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shalli alaihi. Nabi salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika ya Rasulullah. Salawatullah
Indonesia.